Ini akan menjadi pertarungan yang sangat tidak biasa, namun dijamin menakjubkan dan menegangkan. Di sudut kiri ada Megalodon. Spesies ini punah sekitar 3 juta tahun lalu. Ada alasannya kenapa ia menjadi hewan legendaris sampai detik ini? Ia adalah hiu terbesar yang pernah ada dan merupakan predator yang sangat kuat pada masanya. Dan tepuk tangan untuk penantangnya di sudut kanan, Titanoboa. Ia jauh lebih besar daripada ular lainnya. Ia hidup di rawa-rawa Kolombia dan menjadi penguasa area tersebut. Titanoboa bisa memangsa hewan apapun dan ia tak ada tandingannya. Ia bisa menelan kura-kura raksasa atau bahkan buaya. Titanoboa terlihat seperti boa masa kini, tapi perilakunya mirip anaconda. Sungguh perpaduan yang sangat menakutkan. Tapi bisakah ia mengalahkan hiu raksasa? Ayo mulai dengan melihat ukuran mereka terlebih dulu. Kita masih belum tahu ukuran Megalodon secara pasti karena fosil yang ada hanyalah tulang belakang dan giginya. Tapi menurut para ilmuwan, monster ini memiliki panjang 15 meter. Jadi, ia bukan hanya hiu terbesar yang pernah ada, tapi juga ikan terbesar pada masanya. Pesaing terdekatnya adalah hiu paus masa kini, tapi panjang hiu ini pun hanya mencapai 12 meter. Titanoboa raksasa menjadi sangat besar berkat sebuah kebetulan yang menguntungkan. Ular adalah hewan berdarah dingin, jadi mereka butuh iklim hangat untuk hidup dan tumbuh besar. Kolombia bagian timur laut adalah tempat yang sempurna. Suhunya sekitar 32 derajat Celcius ketika Titanoboa belum punah. Ini membantunya tumbuh hingga sepanjang 12,8 meter. Titanoboa bisa dengan mudah menelan ular terpanjang dalam rekor dunia Guinness yang panjangnya hanya 7,6 meter. Itu suapan yang besar. Jadi 15 meter melawan 12,8 meter. Poin pertama dimenangkan Megalodon. Bagaimana dengan bobot mereka? Bobot Titanoboa sekitar 1100 kg. Itu lebih berat dari sebuah mobil kecil, termasuk penumpangnya. Tapi bobotnya bisa lebih berat lagi jika kamu bertemu Titanoboa setelah ia makan siang. Dalam hal ini, tambahkan beberapa kilogram dari berat kura-kura atau aligator yang baru saja ia telan. Jika kamu menaruh Titanoboa pada timbangan yang sangat besar, kamu butuh 5 anaconda raksasa di sisinya agar seimbang. Tapi Megalodon 50 kali lebih berat daripada Titanoboa. Bobot rata-rata betina dewasanya antara 27 hingga 59 ton. Itu sama dengan berat pesawat kosong Boeing 737 dan tanpa bagasi kabin tentunya. Untung saja Megalodon tidak bisa terbang. Jadi jelas, Megalodon menang dalam kategori berat badan. Satu lagi poin untuk si hiu kuno. Sayangnya, bobot seberat itu membuat hiu ini sulit bergerak dan itu artinya dia agak ceroboh. Kenyataan ini membawa kita pada kategori berikutnya, kecepatan dari kelincahan. Megalodon bisa berenang pada kecepatan sekitar 5 meter per detik. Itu cukup untuk menjadikannya predator yang unggul, tapi masih lebih lambat dari banyak spesies lainnya. Jika Megalodon berenang di kolam dan pelari Usain Bolt berlari di pinggirnya, Usain Bolt akan berlari 2 kali lebih cepat. Kecepatan terbaiknya hampir mencapai 12 meter per detik. Ikan layaran yang merupakan makhluk tercepat bisa mencapai 30 meter per detik. Ukuran dan bobot Megalodon membuatnya berbelok sangat lambat, seperti truk besar. Jadi, saat menyerang, hiu ini hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, ia harus berputar untuk upaya kedua. Ini memberi mangsanya cukup waktu untuk kabur. Gerakan Titanoboa juga tidak cepat, terutama saat berada di darat. Tapi saat berada di air, ular raksasa ini bisa berenang pada kecepatan maksimal 20 km per jam. Tidak terlalu cepat sih, tapi cukup untuk kabur dari Megalodon jika diperlukan. Ia belajar berenang dengan baik karena air adalah tempat berburunya yang paling utama. Karena Titanoboa adalah ular, ia juga memiliki pergerakan yang luar biasa. Ia bisa meliuk dan merubah arah dengan sangat cepat. Jadi, ia bisa dengan mudah menghindari gigitan Megalodon. Jadi, ini adalah kemenangan pertama Titanoboa. Skornya 2-1 untuk keunggulan Megalodon. Kategori berikutnya adalah kemampuan bertarung. Megalodon sangat pintar. Ia bisa mengubah taktik bergantung pada jenis mangsa yang ia buru. Para ilmuwan bahkan menemukan bekas gigitan Megalodon pada beberapa fosil paus. Ini menunjukkan bahwa hiu raksasa ini mengarahkan gigitannya pada bagian tubuh vital mangsanya agar mereka cepat lumpuh. Fosil korban Megalodon lainnya memiliki banyak patah tulang. Ini karena Megalodon melakukan serangan kuat yang bisa menumbangkan hampir apapun. Bahkan, hewan seberat 50 ton ini bisa meruntuhkan tembok beton tanpa kesulitan. Jadi, lawan Megalodon pasti kalah. Beberapa Megalodon memilih menyerang ekor dan sirip terlebih dulu saat berburu paus. Ini mencegah mangsa kabur, sehingga predator besar ini bisa menghabisi korbannya yang tak berdaya.
Bagaimana dengan Titanoboa? Ular raksasa ini tidak berbisa, tapi ini tidak menghentikannya dari berburu mangsa sepanjang 4 meter. Gigitannya memiliki desain yang sangat spesial. Struktur gigi dan rahangnya memungkinkan Titanoboa mencengkram tubuh mangsanya agar tidak bisa kabur. Saat berburu, Titanoboa menggunakan taktik yang sama dengan anaconda ataupun boa. Ia menggunakan ototnya yang kuat dan bobotnya agar mangsa tidak bisa bergerak. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menguras energi mangsa dan membuatnya tak berdaya. Jadi, tak hanya sangat cepat dan lincah, Titanoboa juga bisa bertarung dengan cukup baik. Ia jelas unggul dalam kategori kemampuan bertarung. Skornya sekarang 2-2. Skor imbang menjelang babak final. Ada satu kategori lagi sebelum kita tahu dua monster kuno mana yang bisa jadi juaranya. Sekarang saatnya untuk alat bertarung. Selain kekuatan serangannya, Megalodon punya senjata rahasia meskipun ia tak memiliki lengan atau memakai jubah. Mari kita lihat rahangnya. Panjang giginya sekitar 18 cm. Itu jelas sebuah rekor untuk spesies hiu yang ada di dunia. Megalodon memiliki sekitar 250 gigi mematikan yang berjajar dalam 5 baris. Giginya juga sangat tajam. Ini membantunya menembus kulit tebal hewan besar seperti paus. Rahang Megalodon memiliki lebar 2 meter dan ia punya salah satu gigitan terkuat dari hewan di bumi. Bukan hanya sangat berbahaya, gigi Megalodon juga sangat berharga. Salah satu gigi seri kuno ini pernah ditemukan di Australia Barat. Lokasi penggaliannya pun dirahasiakan, tapi ini tidak mencegah penyusup untuk mencurinya. Sekarang, gigi tersebut mungkin menjadi koleksi pribadi seseorang, dan sayangnya, para ilmuwan jadi kehilangan kesempatan untuk belajar hal baru tentang Megalodon. Titanoboa juga memiliki gigi yang kejam. Giginya kecil dan runcing seperti jarum yang melengkung ke dalam rahang ular ini, seperti kail. Fitur kecil ini membantu Titanoboa mencengkram mangsanya dan mencegahnya kabur. Jika mencoba melarikan diri, mangsanya hanya akan merasa lebih sakit lagi. Ingat juga bahwa Titanoboa sangatlah lincah, jadi ia bisa menyerang dengan gigitan tersebut pada kecepatan yang luar biasa. Sekarang waktunya bertarung. Titanoboa tak pernah berenang di laut lepas, tapi dalam hal ini Megalodon tersesat dan berakhir di area rawa yang dangkal di area pantai Kolombia. Di perairan seperti ini, Megalodon akan sulit bergerak. Ia bisa saja menggigit Titanoboa satu kali, lalu pertarungan berakhir. Tapi karena hiu ini bergerak jauh lebih lambat daripada si ular, untuk sekarang dia tidak punya kesempatan untuk menerkam dengan rahang besarnya. Titanoboa mulai menyerang, tapi giginya yang tajam tapi pendek tak begitu melukai kulit Megalodon yang tebal. Pada akhirnya, Megalodon mendapat kesempatan dan mengakhiri pertarungan dengan satu gigitan. Ternyata yang penting dalam kompetisi ini adalah giginya yang besar itu. Kunyah dulu deh. Skornya 3-2 dan kemenangan untuk si hiu raksasa.